Coklat, minuman para dewa yang menjadi simbol kolonialisme. Coklat bukanlah sekadar camilan manis seperti yang dikenal sekarang. Jejak awalnya bermula di jantung Mesoamerika ribuan tahun yang lalu, ketika suku Olmec dan kemudian suku Maya serta Aztec mengolah biji kakao menjadi minuman pahit yang disebut sokolato. Minuman ini disajikan hangat atau dingin, berbusa, dan sering dicampur dengan cabai atau rempah-rempah. Bagi mereka, coklat bukanlah makanan ringan, ia adalah substansi sakral yang penuh makna, spiritual dan simbolik. Dalam budaya Maya, coklat dipandang sebagai hadiah dari para dewa. Minuman ini digunakan dalam berbagai ritual keagamaan, pernikahan, dan upacara kematian. Bahkan, lukisan-lukisan pada dinding dan tembikar menunjukkan bahwa coklat sering disajikan kepada para bangsawan dan pendeta dalam momen-momen sakral. Bagi masyarakat Aztec, kakao sangat bernilai hingga bijinya dijadikan mata uang. Seorang prajurit bisa membeli seekor kalkun hanya dengan segenggam biji kakao. Namun, kisah coklat berubah drastis ketika bangsa Eropa datang ke dunia baru. Para penjelajah Spanyol yang melihat kebiasaan masyarakat setempat membawa biji kakao pulang ke Eropa. Di tangan bangsa kolonial, coklat bertransformasi dari minuman ritual menjadi barang mewah. Mereka menambahkan gula dan susu untuk menyesuaikan dengan selera Eropa, menciptakan awal dari coklat manis yang kita kenal sekarang. Minuman yang dahulu sakral kini menjadi komoditas ekonomi. Kolonialisasi menciptakan permintaan besar terhadap kakao di Eropa untuk memenuhi kebutuhan pasar. Bangsa kolonial membangun perkebunan kakao di daerah tropis seperti Karibia, Afrika Barat, dan Amerika Selatan. Perkebunan ini seringkali dijalankan dengan tenaga budak yang dipaksa, bekerja dalam kondisi kejam. Ironisnya, bahan pangan yang dulu memiliki makna spiritual berubah menjadi simbol dari penindasan dan eksploitasi manusia. Coklat menjadi contoh nyata bagaimana kolonialisme mengubah makna budaya sebuah produk. Apa yang dahulu adalah bagian dari identitas dan spiritualitas masyarakat pribumi, kini dijual di pasar sebagai kemewahan Eropa. Di kafe-kafe dan ruang bangsawan, minuman coklat disajikan sebagai simbol status dan gaya hidup elit, tanpa menyisakan jejak dari asal-usulnya yang kaya nilai budaya. Dalam perkembangannya, coklat turut membentuk lanskap perdagangan global. Biji kakao menjadi salah satu komoditas utama dalam arus perdagangan transatlantik, bersama gula, tembakau, dan kopi. Hubungan antara coklat dan perbudakan membuatnya terikat pada sejarah kelam ekonomi kolonial. Banyak keluarga kaya di Eropa memperoleh kekayaan melalui eksploitasi tanaman ini. Namun, coklat juga menjadi bagian dari perlawanan dan kebangkitan identitas budaya. Di beberapa wilayah, upaya untuk menghidupkan kembali cara tradisional mengolah dan mengonsumsi kakao menjadi bagian dari gerakan dekolonisasi pangan. Masyarakat adat di Meksiko dan Guatemala, misalnya, mulai mengedukasi publik tentang makna asli dari coklat dan sejarah panjangnya sebelum kedatangan Eropa. Di masa kini, coklat telah menjadi bagian dari budaya global. Ia hadir dalam bentuk minuman, makanan, hingga simbol cinta dan perayaan. Namun, jejak kolonialnya tetap terasa, terutama dalam isu-isu produksi modern seperti buruh anak, ketidakadilan perdagangan, dan dampak lingkungan dari perkebunan kakao. Kesadaran akan asal-usul coklat mendorong munculnya gerakan coklat adil, Fair Trade Chocolate, yang menuntut keadilan bagi para petani kecil dan pelestarian praktik tradisional. Dari ritual suci Mesoamerika hingga etalase supermarket dunia, coklat menempuh perjalanan panjang yang syarat makna. Ia mencerminkan bagaimana makanan dapat menjadi medium spiritual, alat tukar ekonomi, komoditas kolonial, hingga simbol globalisasi. Dalam setiap tegukan coklat panas atau gigitan batang manisnya, terkandung sejarah konflik, kekuasaan, dan warisan budaya yang sepatutnya dikenang dan dihormati.